Shalom, salam jumpa dalam Suara Kebenaran program Klasis Kota Kupang Timur pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini dalam tuntunan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita sekalian dari Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebelum kita memulai akan refleksi kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang pengasih, yang penuh dengan kemurahan dalam kehidupan kami mengucap syukur untuk kesempatan hidup di hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi semua kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, dalam segala ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau belajar dan berefleksi dari kebenaran firman Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami hanyalah orang-orang yang berdosa. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kami paham dan mau belajar dan juga mau menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati pemberitaan firman saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik kekasih Tuhan sekalian, bacaan kita dari Lukas 15 ayatnya yang 11 sampai 32 di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, perumpamaan tentang anak yang hilang tentu bukan bacaan yang baru bagi kita semua. Ini anak sekolah minggu pun pasti menjadi bacaan favoritnya. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kalau kita baca pasal 15 secara keseluruhan, dalam pasal ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang yang hilang, baik itu domba yang hilang, dirham yang hilang, ataupun bacaan kita pada pagi hari ini yaitu tentang anak yang hilang. Kekasih Tuhan sekalian, pada Lukas sendiri ketika ia menggambarkan tentang yang hilang, sebenarnya Lukas sedang merujuk pada orang-orang berdosa, mereka yang terbuang, orang-orang yang hina, atau orang-orang yang termarginal pada masa itu. Lebih khususnya mungkin Lukas sedang menggambarkan tentang kehidupan orang-orang pada masa itu yang terbuang dari komunitasnya. Untuk itu kekasih Tuhan sekalian, saat ini kita akan berefleksi bersama tentang keadilan dan belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita dari teks ini. Anak yang hilang. Bagaimana kekasih Tuhan semua memahami tentang anak yang hilang, bacaan ini? Sesungguhnya kekasih Tuhan sekalian, bagaimana Allah digambarkan pada teks ini adalah dari seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Allah digambarkan sebagai seorang ayah yang mempunyai anak. Dan pada saat ini kekasih Tuhan sekalian, kedua orang anak itu adalah kita manusia. Bagaimana kita manusia digambarkan sebagai anak yang sulung ataupun anak yang bungsu. Pertanyaannya bagi kita adalah anak yang sulung atau anak yang bungsu. Kekasih Tuhan sekalian, keadilan Allah terlihat pada saat anak yang bungsu itu meminta untuk segera ayahnya membagi-bagikan harta milik ayahnya kepada mereka. Bapaknya tidak protes, ayahnya tidak protes terhadap tindakan anak bungsu ini. Padahal ayahnya itu masih hidup, dan pada masa itu ya warisan atau harta kekayaan itu akan dibagikan setelah ayahnya meninggal atau bapaknya meninggal begitu. Tetapi anak ini malah meminta warisan itu ketika ayahnya masih hidup. Dan ini sedang menggambarkan bahwa anak itu tidak menghargai ayahnya yang masih hidup. Nah, kekasih Tuhan sekalian, tindakan itu tentu saja tindakan yang mau dibilang kurang ajar kepada ayahnya yang masih hidup. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayah atau bapak anak bungsu ini? Kita tahu bersama bahwa ayahnya tidak protes, ia membagikan saja hartanya atau warisannya kepada kedua anaknya. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa Allah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memilih. Seperti anak bungsu yang memilih untuk
memakai harta warisan yang telah dibagikan ayahnya untuk pergi jauh dari rumah, untuk berfoya-foya dan menghabiskan semua itu. Tetapi kekasih Tuhan sekalian, kehidupan anak bungsu yang memilih untuk jauh dari rumah dan hidup sesuka hatinya adalah sedang menggambarkan kehidupan kita manusia ketika kita jauh dan terpisah daripada Allah, jatuh dalam kehidupan yang hina, penuh dengan keterpurukan dan putus asa. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kehidupan anak bungsu ini sedang menggambarkan kehidupan semua kita yang memilih untuk pergi menjauh daripada Allah. Dan kita tahu bersama ketika kita jauh daripada Allah, kita jatuh dalam keterpurukan dan putus asa. Bahkan anak bungsu ini digambarkan ketika ia jauh dari rumah, ketika harta warisan yang dibagikan ayahnya telah habis padanya, ia menjadi penjaga babi. Bahkan dalam keterpurukannya pada saat itu, ia sampai mau makan makanan babi. Kekasih Tuhan sekalian, makanan babi atau babi sendiri bagi orang Yahudi itu sesuatu yang sangat najis. Bahkan orang Yahudi tidak mau menyentuh babi, apalagi memakan makanan babi. Jadi itu sedang menggambarkan bahwa anak itu ketika jauh dari rumah begitu hina dan terpuruknya kehidupannya. Ketika dia jauh dari ayahnya, kehidupannya benar-benar jatuh terperosok dalam kubang dosa yang begitu mengerikan. Nah, kekasih Tuhan sekalian, begitulah kehidupan kita anak-anak manusia ketika kita jauh atau memilih jauh daripada Allah. Nah, kembali pada pertanyaan di awal bahwa kenapa Tuhan Allah atau kenapa ayah dari anak ini yang digambarkan sebagai Tuhan Allah tidak menahan ketika ia hendak pergi dari rumah. Kita tahu bahwa Allah kita bukanlah Allah yang diktator, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diktator, sehingga ketika anak itu atau ketika kita memilih untuk pergi menjauh daripadanya, dia memberikan kita kesempatan untuk memilih hidup yang seperti apa. Tetapi kita juga tahu bahwa ketika anak itu dengan penuh kesadaran bahwa kebenaran sejati atau belas kasih itu hanya ada di rumah ayahnya, ia tahu dan dengan kesadaran penuh ia mau pulang, dan kita tahu bahwa ayahnya sedang menunggu dan langsung menyambutnya ketika ia pulang. Kekasih Tuhan sekalian, begitulah Allah ketika kita semua orang berdosa, orang yang jauh daripada Allah, pergi meninggalkan Allah, tetapi Allah selalu di sana menyambut kita sebagaimana sang ayah yang langsung menyambut anaknya ketika ia pulang ke rumah. Berita ini pun disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa ketika kita dengan pilihan kita sendiri menjauh daripada Allah atau merasa bisa berdiri tanpa Allah, bahwa ketika kita jauh daripada Allah dan kita merasa tidak menemukan jalan pulang, kita belajar dari bagaimana anak bungsu ini yang penuh dengan kesadaran, dia merefleksikan bahwa jauh daripada Allah atau jauh daripada ayahnya itu benar-benar membuat ia terpuruk dan putus asa. Kalau kita pun saat ini sedang merasakan hal yang sama, maka kita mengingat bahwa Allah selalu di sana, di depan muka pintu untuk menyambut kita anak-anaknya yang pergi meninggalkan Dia. Nah, kekasih Tuhan sekalian, kita juga belajar dari anak sulung. Kadang kita merasa bahwa kita itu hidup dekat dan ada selalu di samping Allah. Sebagaimana anak sulung yang tetap tinggal di rumah dan selalu ada di samping Allah, tetapi ia tidak pernah belajar atau dia tidak pernah memahami kasih Allah dan keadilan Allah itu. Dia merasa tidak adil ketika ayahnya menyambut sang adik dengan begitu meriah dan luar biasa. Untuk itu kekasih Tuhan sekalian, kita belajar daripada anak sulung ini bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menjadi orang yang merasa bahwa kita sedang dekat dengan Allah, mungkin kita harus melihat kembali apakah kita sudah benar-benar merasakan kasih Allah dan memahami benar kasih Allah itu seperti apa, sehingga kita tidak bertumbuh dan tidak menjadi seseorang yang menghakimi orang lain, atau kita cepat merasa bahwa Allah itu tidak adil ke dalam kehidupan kita. Untuk itu kekasih Tuhan sekalian, dari kehidupan anak bungsu dan anak sulung ini, mari kita berefleksi bersama dan mengingat kembali bagaimana dengan kita.
Apakah kita si anak bungsu itu atau si anak sulung itu? Anak bungsu yang merasa bisa berdiri dan merasa bisa jauh daripada Allah, tetapi ketika merasa terpuruk dan berputus asa, kita tahu kita harus pulang kemana. Atau kita menjadi anak sulung itu yang merasa selalu ada di dekat Allah, tetapi sesungguhnya kita tidak pernah bisa paham, tidak pernah memahami bagaimana dan siapa Allah itu dalam kehidupan kita. Untuk itu, selamat menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di hari ini, dan biarlah kemurahan Allah menolong kita. Kita belajar bahwa Allah itu adil. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita, tetapi Dia juga penuh dengan belas kasihan kepada semua orang yang mengaku dosanya dan bertobat dan sungguh-sungguh mau pulang dan berbalik. Allah selalu menyambut semua orang dengan penuh belas kasihan dan dengan tangan yang terbuka. Untuk itu pilihan ada pada kita di hari ini untuk menjadi anak bungsu ataupun menjadi anak sulung itu sendiri. Untuk itu selamat berefleksi, selamat memahami kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kekasih Tuhan sekalian, demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kita.